kita akan mulai bahas tentang konsep kepemimpinan, teori dan praktiknya ya. Yang akan saya sampaikan mungkin ini sifatnya overview, karena banyak sekali teori-teori tentang kepemimpinan ya, apalagi sekarang kalau kita lihat dari perkembangan organisasi saat ini. Jadi selain konsep-konsep kepemimpinan yang klasik, juga konsep kepemimpinan yang kekinian atau yang kontemporer ya, kontemporer. Baik, ini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Pertama ada definisi tentang bagaimana pentingnya kepemimpinan, lalu nanti kita akan juga bahas tentang teori dan gaya kepemimpinan, serta bagaimana implementasi, pengembangan, dan kepemimpinan, serta apa dampak dari kepemimpinan terhadap organisasi. Nanti ya kita akan bahas. Nah, kita mulai dari definisi ya. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa mengekspor tentang definisi kepemimpinan lebih luas lagi, karena banyak sekali, hampir setiap ahli MSDM yang terutama yang mereka mempublish tulisan dalam bentuk buku, rata-rata mereka membuat definisi sendiri tentang apa itu kepemimpinan ya. Jadi banyak sekali lah konsep teori atau definisi tentang kepemimpinan. Tapi saya akan coba ungkap beberapa yang secara garis besarnya gitu ya. Jadi kalau kita uraikan definisi secara umumnya, bahwa kepemimpinan ini adalah sebuah bentuk kemampuan dari seseorang ya dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi dan memandu individu ataupun kelompok ya, mengajak mereka untuk mencapai pada tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Jadi pimpinan itu adalah orang yang akan mengajak orang lain ya untuk mencapai tujuannya ya. Nah, biasanya tujuannya itu dikaitkan dengan tujuan organisasi. Ya, tentunya yang menjadi elemen dasar di dalam kepemimpinan yang paling menonjol adalah kemampuan dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana memotivasi bawahan supaya dia bisa diajak mencapai pada tujuan tersebut, termasuk juga tuntutan dari seorang pimpinan itu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang bersifat strategis untuk pengembangan institusi atau organisasinya. Jadi pimpinan itu tidak hanya berpikir untuk kepentingan internal saja dalam organisasi atau dia mengatur harmonisasi yang ada di internal saja, tapi juga harus berpikir bagaimana membawa organisasi ini keluar lebih eksis lagi, termasuk terutama berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan dengan manajemen yang kadang-kadang kita di dalam sehari-hari suka agak sulit membedakan ya apa itu manajemen dan kepemimpinan, karena dalam bahasa sehari-hari mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, sekarang ini tempat kerja Bapak Ibu seringkali kita menyebut pimpinan itu manajemen. Nah gitu ya, nggak salah sih, coba maksudnya ada batas yang jelas antara apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen. Jadi kalau kepemimpinan itu fokusnya bagaimana seseorang itu yang kita percayai ya untuk memimpin organisasi tersebut ya, dia memiliki inspirasi dan pengaruh terhadap orang. Jadi fokusnya kepemimpinan itu bagaimana bisa mempengaruhi orang atau mengajak orang untuk mencapai tujuan tadi gitu ya. Sementara manajemen itu fokusnya lebih luas, dari mulai perencanaan, perorganisasian, pengawasan tugas, yang ujung-ujungnya sama juga untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Cuma spektrumnya lebih luas daripada konsep kepemimpinan. Nah, tapi ya dalam sehari-hari kita sudah kadang suka sulit membedakan mana kita menyebutkan istilah pimpinan dan mana kita menyebutkan manajemen. Nah, kadang kita menyebut manajemen itu ada lembaganya, lembaga pimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Nah, ya saya sih tidak
dalam kapasitas harus merubah juga, silakan saja kalau itu sudah menjadi sebuah istilah yang sudah biasa digunakan di organisasi itu, ya nggak masalah. Cuma Bapak Ibu ya harus memahami ada perbedaan dalam konsep pimpinan dengan manajemen. Itu yang saya perlu sampaikan. Nah, adapun karakteristik seorang pemimpin yang kita sebut dengan pimpinan yang efektif, ya. Nah, ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi saya akan coba rangkum saja. Yang pertama, seorang pimpinan dianggap efektif kalau dia berintegritas dan juga menunjukkan kejujuran, ya. Nah, karena apa? Karena nanti arahnya untuk keteladanan sebetulnya, jadi keteladanan untuk anak buahnya atau bawahannya. Jadi pimpinan ini harus mampu menciptakan trust, ya, atau kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas di antara anggota timnya, ya. Dia harus menunjukkan eksistensinya sebagai pimpinan, ya. Nah, karena ini menjadi landasan utama untuk membangun hubungan yang kokoh di antara pimpinan dengan bawahan, ya. Nah, yang kedua, seorang pimpinan efektif harus memiliki visi dan inspirasi, ya. Jadi dia harus menjadi orang yang mampu menginspirasi bawahannya. Artinya bahwa pimpinan yang kita anggap sukses adalah pimpinan yang satu memiliki visi tentunya yang jelas, ya. Tentang masa depan organisasi, mau dibawa kemana arah organisasi dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, ya. Jadi harus jelas visinya, kemudian juga mampu menginspirasi orang lain, terutama ya bawahannya, untuk mencapai visi tersebut. Nah, kemudian juga pada dasarnya seorang pimpinan harus bisa membangkitkan semangat dan motivasi para pengikutnya. Jadi menjadi seorang pimpinan itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar landasannya karena secara kognitif atau pengetahuannya lebih tinggi daripada anak buahnya. Tidak hanya cukup itu, tetapi tadi ada kemampuan integritas, ya, kemudian mampu untuk memetakan visi organisasi ke depan seperti apa, dan yang terutama adalah tadi inspirasi, karena dengan inspirasi itu bawahan akan termotivasi untuk bisa diajak mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan itu. Nah, inilah sebetulnya konsepnya ini ada di dalam perilaku organisasi sebenarnya. Jadi di ilmu perilaku organisasi ini kita mempelajari bagaimana perilaku bawahan itu supaya kita bisa mengajak dengan cara yang tepat. Itu bagaimana cara kita memotivasi anak buah kita dengan cara yang tepat, ya. Nah, memang dalam kenyataan di lapangan hal itu akan direalisasikan dalam kemampuan komunikasi seorang pimpinan kepada bawahannya. Jadi kemampuan komunikasi sangat penting, Bapak Ibu, ya, untuk bisa menyampaikan pesan secara jelas kepada bawahan apa yang dikehendaki oleh seorang pimpinan, ya. Tapi juga sekaligus pimpinan itu harus menjadi orang pendengar yang baik, ya, harus mampu menjadi orang yang mampu mendengarkan masukan-masukan dari bawahan, ya, serta sekaligus memfasilitasi untuk terjadi dialog yang bersifat konstruktif tersebut. Jadi saya sering menyampaikan bahwa komunikasi itu di dalam organisasi tidak selamanya harus menggunakan konsep atau pendekatan komunikasi formal saja, ya. Tapi juga Bapak Ibu, kalau misalkan ya baik sekarang sedang jadi pimpinan atau yang mungkin nanti bakal jadi pimpinan, nah, kemampuan komunikasi itu menjadi modal penting bagi seorang pimpinan. Nah, hanya yang saya katakan tadi dalam organisasi tidak selamanya
komunikasi itu dalam mereka menyampaikan pesan pimpinan ke bawahan tidak selamanya harus dalam format komunikasi yang formal. Tapi Bapak Ibu sebagai pimpinan harus mampu menciptakan saluran-saluran komunikasi yang bersifat informal. Ya, yang penting bahwa komunikasi antara atasan dengan bawahan itu bisa terjalin dengan baik, secara harmonis ya. Dan tersampaikan pesannya. Saya ambil contoh, misalkan kalau Bapak Ibu selalu menggunakan pendekatan komunikasi formal, contohnya saja komunikasi formal dalam satu dalam bentuk meeting, dalam bentuk rapat, atau pertemuan-pertemuan resmi gitu ya. Ya boleh kita menggunakan itu, tetapi tidak selamanya bahwa komunikasi itu akan terjadi harmonis melalui komunikasi formal seperti itu. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat dari sisi aspek perilaku organisasi yang diturunkan menjadi perilaku individu, nah tidak semua individu dalam organisasi itu dia punya kemampuan atau ability untuk berkomunikasi dalam format formal, dalam pertemuan formal, tidak selamanya. Ada yang mungkin dia kalau dalam meeting atau dalam pertemuan formal, idenya atau gagasan-gagasannya keluar. Ya banyak pertimbangan karena akan kalau kita melihat dari aspek perilaku organisasi itu salah satunya yang menempel dalam diri seseorang itu ada yang disebut dengan personality. Jadi personality seseorang itu tidak bisa disamakan. Ada yang sifatnya, saya ambil contoh yang paling ekstrim, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, bagaimana kalau misalkan kebetulan bawahan kita itu introvert, padahal dia punya ide, banyak ide, dan ingin menyampaikan ide itu pada Bapak Ibu sebagai pimpinan. Tapi dia kalau menyampaikan di dalam pertemuan yang formal, mungkin dia tidak punya keberanian untuk menyampaikan. Ya, atau misalkan ada permasalahan di dalam operasional proses bisnisnya yang sudah ditetapkan. Nah, ada kendala-kendala yang mungkin saja orang yang introvert tidak berani menyampaikan kendala-kendala itu di dalam pertemuan formal. Nah, tapi kalau misalkan kita lakukan dengan komunikasi informal, barangkali dengan cara mengobrol gitu ya, atau dalam bentuk yang lebih santai lagi, tidak artinya dia tidak diikat dengan kondisi yang formal, mungkin bisa lebih terbuka. Ya, saya ambil contoh konkretnya, misalkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan pada saat jam makan siang, misalkan contohnya. Nah, sebagai pimpinan yang baik itu bukan berarti dia pada saat makan eksklusif, dia memisahkan diri gitu untuk makan di ruangan yang eksklusif terpisah dengan karyawan. Ya untuk sebuah bentuk penghargaan sebagai atau eksistensi sebagai pimpinan, ya sesekali boleh aja gitu dilakukan. Tapi kalau misalkan itu terus-terusan dilakukan, tidak ada komunikasi dengan tidak membuka saluran komunikasi informal dengan bawahan, ya tadi Bapak Ibu banyak kehilangan informasi yang semestinya dari bawahan itu. Mungkin banyak informasi yang bisa kita serap. Ya, kita bisa lakukan, misalkan contohnya pada saat jam makan siang, kita gabung dengan mereka satu meja, ya. Nah, atau misalkan bisa saja kita bisa tapi dengan beberapa karyawan yang menurut kita itu perlu digali informasinya. Nah, itu bisa saja sambil makan, terus akhirnya ngobrol, nah mereka akhirnya bisa menyampaikan. Atau bagi yang mungkin yang muslim, Bapak Ibu ya, bisa saja waktu setelah sholat zuhur, misalkan waktu istirahat itu kan diantaranya juga digunakan untuk sholat zuhur. Nah setelah sholat tidak langsung bubar, tapi misalkan ngobrol dulu, santai dulu ya. Nah mungkin dari situ bisa akan tergali tuh ya permasalahan-permasalahan itu. Ya ini yang saya katakan kemampuan komunikasi. Jadi tidak selamanya komunikasi itu harus dibungkus dengan kondisi yang formal ya, karena tidak selamanya tadi saya katakan tidak semuanya karyawan itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pendapat di dalam format yang formal.
Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan bawahan kita di tingkat yang klavikal, yang sangat teknis ya, orang-orang yang bekerja secara operasional, itu mereka tuh sungkan untuk menyampaikan informasi kepada kita ya. Nah, ini satu kemampuan komunikasi. Nah, berikutnya adalah adaptabilitas dan kreativitas. Jadi seorang pimpinan harus bersifat adaptable ya. Adaptable itu bisa mudah menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan yang ada di organisasi tersebut ya. Termasuk misalkan kalau perusahaan atau organisasinya sedang mengalami penurunan atau mengalami sebuah permasalahan. Nah, pimpinan harus mampu beradaptasi dengan perubahan suasana yang ada di dalam organisasi tersebut ya, sekalipun itu ada sebuah tantangan. Nah, malah dia akan berdiri paling depan untuk menjadi problem solver, harus menjadi pijakan untuk solusi permasalahan tersebut ya. Ya, mungkin secara dengan pemikiran kreatifnya, akhirnya permasalahan yang menurut anak buahnya itu sulit dipecahkan, tapi oleh pimpinan bisa ditemukan solusi yang lebih tepat ya. Nah, jadi termasuk kreativitas, karena ini akan membantu ya kemampuan inovasi, bukan hanya untuk pimpinannya, tapi juga kita menginspirasi bawahannya juga untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pekerjaannya, selama itu tidak keluar dari koridor dari tugasnya ya. Nah, di waktu saya tuh apalagi di rumah sakit kan disebut kreatif itu jangan-jangan nanti misalnya seorang perawat dia melakukan racikan obat sendiri untuk diberikan ke pasien, itu dianggap dengan inovasi. Tidak demikian tentunya ya. Jadi inovasi itu terutama berkaitan dengan pelayanan ya, inovasi dalam tadi pemecahan masalah ya. Nah, jadi tentunya ini akan menyesuaikan dengan strategi yang memang dibutuhkan oleh organisasi pada saat itu. Nah, itu gambaran bagaimana karakteristik pimpinan yang efektif Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan uraikan tentang teori dan gaya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini stylenya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu amati pimpinan Bapak Ibu yang ada sekarang ini ya, termasuk mungkin Bapak Ibu yang sekarang jadi pimpinan di tempat kerjanya, Bapak Ibu bisa nanti akan mengetahui nih kira-kira style kepemimpinan Bapak Ibu tuh masuk dalam jenis gaya apa gitu, atau style yang mana ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini dibagi dua secara garis besar. Ada teori kepemimpinan yang mengacu pada konsep klasik dan ada yang kontemporer ya. Nah, yang klasik Bapak Ibu ada sebutnya teori sifat. Kenapa disebut teori sifat? Karena teori ini menekankan bahwa pimpinan itu memiliki karakter dan sifat bawaan. Jadi bahasa sederhananya dia udah memang dilahirkan untuk jadi seorang pimpinan. Jadi bawaan lahir lah jadi pimpinan itu ya. Makanya kalau di jenjang sekolah dasar itu kadang guru suka mengamati ini anak ini punya kemampuan untuk menjadi pemimpin kan gitu, atau mempunyai sifat pimpinan. Nah, nggak salah, banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak yang pimpinan dilahirkan karena tadi lebih kepada karakter atau bawaan yang ada di dalam dirinya sendiri ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, apa contohnya? Ya, contohnya memang orangnya karisma, orangnya cerdas, dia orangnya pede kan gitu ya. Nah, kan kadang kita kalau milih pimpinan itu yang orangnya misalkan lebih voice sifatnya ya, tidak pasif gitu kalau dalam sebuah pertemuan atau pada saat membahas suatu permasalahan di organisasi. Nah, biasanya pimpinan itu kita tunjuk orang yang aktif, orang yang voice kan gitu ya. Nah,
tapi yang bukan hanya asbun ya, bukan asal bunyi, tapi yang voice-nya itu memang ya bisa diterima secara logika oleh kita. Artinya dia juga menunjukkan kecerdasan dia dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Nah, sehingga seringkali peristiwa itu menjadi catatan bagi orang-orang sekitar di organisasi itu untuk menunjuk orang itu menjadi pimpinan, ya. Nah, tapi yang kedua ada yang disebut dengan teori perilaku, Bapak Ibu. Ini fokusnya pada tindakan atau perilaku yang spesifik yang menunjukkan kepemimpinan, ya. Misalkan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan tim, kan gitu ya, itu kita nilai. Atau mungkin dia bisa membuat satu keputusan, ya, yang tepat gitu untuk suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh institusinya. Nah, ini seringkali orang itu sudah langsung menjadi indikasi orang itu punya kemampuan untuk memimpin, ya. Ini teori perilaku. Ini banyak sering terjadi, mungkin Bapak Ibu ditemukan di tempat kerja Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiganya adalah teori situasional. Nah, teori situasional ini menyarankan bahwa efektivitas kepemimpinan itu dipengaruhi oleh situasi tertentu, ya. Dan para pimpinan yang yang dia punya kemampuan memimpin itu harus menyesuaikan gayanya dengan situasi tersebut. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa style leadership itu sifatnya tidak kaku, tidak given, tapi bisa fleksibel, disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh organisasinya. Nah, disinilah perlu kecermatan seorang pimpinan untuk bisa beradaptasi tadi dengan cepat dengan kondisi yang ada di lingkungan organisasinya, ya. Ini teori klasik, sebetulnya ada beberapa lagi, banyak lagi Bapak Ibu, ya. Ini kalau kita uraikan nanti lebih detail lagi. Nah, selain itu kita akan coba munculkan aja dulu gaya kepemimpinan kontemporer. Ini yang umum digunakan, ya, atau di pendekatan yang sering digunakan dalam kepemimpinan kontemporer ini, yang sekarang banyak digunakan adalah kepemimpinan transformasional. Kenapa diperlukan kepemimpinan transformasional? Karena pada umumnya organisasi saat ini itu banyak yang sedang menghadapi proses transformasi di dalamnya. Jadi memang di dalam konsep kepemimpinan transformasional itu melibatkan motivasi, melibatkan inspirasi dari anggota tim untuk mencapai hasil yang luar biasa gitu. Serta tentunya mendorong mereka untuk bisa mencapai bahkan melampaui dari kepentingan sendiri, ya, untuk keberhasilan tim. Jadi kepemimpinan transformasional itu secara besar gini, Bapak Ibu, dia harus bisa memahami, ya, dan memberikan kepedulian secara personal kepada anak buahnya, ya. Jadi dia berusaha untuk memahami bagaimana perilaku, ya, atau kondisi anak buahnya. Nah, itu personal recognition. Jadi ada pengakuan secara personal. Nah, selain itu juga seorang pimpinan kepemimpinan promosional, dia harus menjadi motivasi atau yang menginspirasi, ya. Jadi ada beberapa dimensi, nanti kita akan ungkap lebih detail, ya, atau mungkin saya minta Bapak Ibu juga nanti mengeksplor. Itu ada sekurangnya ada 5 dimensi yang menjadi ciri gaya kepemimpinan transformasional, ya. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat tesis-tesis, ya, banyak sekali menggunakan kepemimpinan transformasional. Dikarenakan karena apa? Karena memang mereka menilai bahwa organisasi ini sedang mengalami transformasi. Contoh kalau di rumah sakit, misalkan rumah sakit yang asalnya tipe C berubah jadi tipe B. Nah, otomatis kan terjadi transformasi di dalamnya. Nah, kalau organisasi yang sedang mengalami transformasi itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional, ya. Yang keduanya adalah kepemimpinan transaksional. Nah, ini saya garis bawahi, ini ada kata transaksi. Jadi kepemimpinan yang transaksional ini fokusnya pada
semacam take and give gitu ya, pertukaran antara pimpinan dengan bawahannya, di mana pimpinan itu akan memberikan imbalan, akan memberikan reward ya bagi karyawan yang memang menunjukkan prestasinya atau karyawan yang memberikan kontribusi positif bagi organisasinya. Tapi di samping itu, pimpinan juga akan memberikan punishment ya kepada anak buahnya yang memang kinerjanya nggak bagus, gitu ya, kinerjanya nggak bagus. Nah ini jadi kalau Bapak Ibu mengedepankan reward and punishment, maka Bapak itu saat ini sedang menjalankan gaya kepemimpinan transaksional. Ya. Nah, ada juga kepemimpinan karismatik. Ya, karismatik ini itu sebetulnya lebih di create oleh personal kepribadian atau personality dari orang tersebut ya. Karena personalitinya itu memang mampu menginspirasi, mempengaruhi anggota ya atau anak bawahnya untuk bisa mengikuti visi dan arahan pimpinan itu secara sukarela, karena mungkin dengan melihat karisma pimpinan itu sudah otomatis dia sudah terkesima untuk bisa secara tidak langsung, tidak sadar dia mengikuti ya arahan dari pimpinannya itu. Bahkan mungkin kalau dulu ada istilah itu, baru lihat meja aja sudah sungkan kan gitu ya. Nah, saking karismatnya orang itu gitu ya, orangnya nggak ada tapi seolah-olah kita merasa orang itu, pimpinan itu masih ada di lingkungan kita ya. Ini pimpinan karismatik, terutama di pimpinan pemerintahan. Bapak Ibu, kita bisa mengklasifikasikan ya siapa di antara pimpinan negara kita ini yang memiliki karismatik. Mungkin termasuk yang paling dominan itulah Pak Soekarno ya, Presiden Soekarno itu termasuk karismatik ya. Nah, bagaimana implementasi dan pengembangan kepemimpinan ini? Jadi kepemimpinan ini bisa dikembangkan Bapak Ibu ya. Ya ini maaf ini lokusnya saya belum berubah ya. Jadi termasuk di rumah sakit ya. Jadi bisa dilakukan dengan program pelatihan atau workshop ya, atau dengan melalui proses bimbingan dan mentoring. Makanya waktu kita menjelaskan di tahapan rekrutmen, nah bagaimana untuk meningkatkan ada pengembangan dari kompetensi dan kemampuan dari karyawan itu dimagangkan ya, dibimbing oleh para senior-seniornya, yang tujuannya adalah tadi untuk dia bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinannya ya. Jadi bisa di-create sebetulnya untuk kepemimpinan ini Bapak Ibu. Baik, nah tantangan dan pengembangan. Jadi tadi tantangannya itu seorang pimpinan harus siap selalu beradaptasi dengan perubahan. Nah ini tantangan, Bang. Tidak semua pimpinan punya kemampuan itu ya untuk mudah beradaptasi dengan perubahan ya. Nah salah satunya tadi adalah kepemimpinan transformasional itu adalah tadi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan atau membangun budaya organisasi yang mendukung. Ini juga merupakan tantangan, nggak mudah ya. Membangun budaya organisasi yang bisa mendukung lingkungan kerja yang kondusif ya, mengutamakan kerjasama serta meng-create nilai-nilai yang bisa menjadi upaya pengembangan dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan dan pengembangan kepemimpinan tersebut. Ya, baik. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang bisa kita diskusikan dulu ya. Saya selalu begitu, jadi supaya materi ini bisa dicerna dengan baik, maka saya akan potong dulu ya presentasinya. Kita
kembangkan dari melalui diskusi ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dikomentari materinya ataupun mungkin Bapak Ibu menyampaikan pengalaman gitu ya berkaitan dengan leadership ini. Silakan Pak. Mau tanya Pak yang tadi mengenai teori gelas kaca tadi yang terakhir. Oh ya. Belum jelas. Ya. Ini sebentar Pak, ini sebetulnya itu masuknya ke hambatan sebetulnya Pak itu tuh. Ya, cuman diistilahkan dengan gelas kaca itu. Jadi hambatan yang ada di dalam organisasi kan gitu ya, yang harus dihadapi oleh seorang pimpinan gitu ya. Nanti saya coba tampilkan yang ini ya, yang sudah saya perbaiki. Ya. Dan saya coba share lagi Bapak Ibu ya. Nah, saya coba ini dulu Pak menjelaskan tadi ya, teori kepemimpinan klasik ya kalau diuraikan. Ini ada teori Friedman yang merupakan dasar dari pengembangan teori sifat atau trait theory. Karena pada dasarnya Friedman atau Friedman teori ini itu bagaimana kita mengasumsikan bahwa pimpinan itu dilahirkan bukan dibentuk. Nah, ini kan konsep-konsep lama ya Pak ya, asik. Jadi pimpinan itu karena memang sudah ada bakat jadi pimpinan, nah maka seolah-olah pimpinan itu nggak bisa dibentuk, tapi sekarang sudah berubah konsepnya. Bahwa pimpinan itu yang saya katakan tadi bisa melalui proses pengembangan di dalam ya dengan melakukan sebuah pelatihan. Ya, jadi ini ada beberapa konsep teori kepemimpinan klasik, Pak. Ada teori perilaku, ada teori kontingensi, teori pertukaran pimpinan anggota, ada kepemimpinan situasional, ya ada teori Pet School, ini yang paling umum digunakan sebagai dasar dalam teori kepemimpinan. Nah, tapi ini semua Bapak Ibu, tadi yang saya katakan ini adalah konsep kepemimpinan klasik yang mungkin sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh organisasi-organisasi yang modern yang sudah mengalami sebuah proses pengembangan di dalam organisasinya ya. Jadi kalau dulu ya banyak pimpinan itu yang menggunakan konsep-konsep ini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, ini diantaranya ada teori kepemimpinan inovatif, ada inklusif, ada kepemimpinan digital, ada kepemimpinan spiritual. Ini makin dikembangkan sekarang Pak, tergantung dari organisasinya. Nah, tadi berkaitan dengan hambatan tadi Pak, memang untuk bisa seorang pimpinan itu bisa eksis, ya dia harus mampu menghadapi perubahan dalam organisasi ini sehingga stylenya itu bisa menyesuaikan gitu Pak.
Ya, jadi menyesuaikan diri. Nah, ini contoh misalkan Pak, sekarang dengan isu tentang lingkungan hidup ya. Nah, maka pimpinan itu harus mencoba memperdalam bagaimana konsep green leadership, misalkan, atau kepemimpinan hijau, atau kepemimpinan yang memiliki kepedulian tentang lingkungan hidup, atau lingkungan organisasi secara tidak langsung yang mengarah kepada green leadership ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan konsep environmental leadership, jadi leadership yang bisa ramah pada lingkungan gitu ya. Nah, ini contoh Pak. Jadi itu tadi yang istilah gelas kaca itu sebetulnya istilah yang bahwa di dalam kepemimpinan itu memang ada barrier. Nah, barriernya itu adalah tantangan yang harus kita hadapi diakibatkan oleh perubahan organisasinya gitu Pak Ade. Gitu. Oke. Ya, silakan, barangkali ada lagi Pak. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada mau kita diskusikan, mangga silakan. Izin Pak dengan Yudi Pak. Ya, mangga Pak Yudi. Mungkin ini sharing aja sih Pak. Ya. Yang saya alami, terkadang leadership dan kepemimpinan itu cenderung ke jabatan dan posisi ya Pak. Kalau di kami di ASN gitu. Posisi ya. Posisi. Jadi terkadang kami, karena saya, terutama saya itu kan teknis ya Pak, di lapangan. Terkadang kami lebih menurut sama, justru bukan sama yang secara struktural dia sebagai pimpinan gitu. Tapi terkadang di lapangan ada yang dituakan di situ, secara relationship-nya dia bagus, kami jadi jangan sampai ada di satu organisasi itu kayak ikan tuh Pak, dalam kolam bikin kolam gitu. Jadi ada dualisme kepemimpinan di situ. Kami segan dengan Bapak ini karena dia senior, terus secara pengalaman dia lebih mumpuni. Terus di satu sisi Bapak kan tadi bilang kepemimpinan itu bukan given ya Pak. Nah, tapi suatu relationship atau hubungan itu kan lebih mengena terhadap anak buah kalau menurut saya, daripada dia sebagai pimpinan tetapi hanya given gitu, hanya sebagai posisi dan keterampilan gitu. Kami sebagai tim teknis di lapangan justru kami kepemimpinan itu dilihat dari cara relationship-nya seperti apa gitu. Jadi mengena ke hatinya gitu Pak, bukan kayak sama telunjuk gitu. Iya, betul. Mengena ke hatinya. Mungkin gimana seorang pelaksana, pertanyaannya itu gimana seorang pelaksana seperti saya untuk menghadapi dualisme itu gitu Pak. Mungkin itu diskusinya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya tampilkan ini Pak ya. Nah, ini saya stop dulu yang ini. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan Pak, bahwa dalam bagaimana menjadi seorang pimpinan yang efektif tadi Pak ya. Sebentar. Nah, di dalam kepemimpinan efektif itu Pak, ada yang disebut dengan komunikasi tadi Pak. Tapi konsepnya yang Bapak sampaikan itu mungkin memang tidak bagus kalau misalkan ada dua matahari kan, itulah istilahnya Pak ya. Gitu ya, seperti sekarang yang kita hadapi ya, seperti pengaruh Pak Jokowi sementara presidennya sudah Prabowo kan gitu ya, kayak gitu Pak. Orang sebagian mungkin, apalagi ini saya jadi nggak apa, ini bukan politis ya, ini hanya dalam konteks human leadership. Dalam kabinet sekarang kan masih banyak orang yang masih patuh pada Jokowi daripada ke Prabowo Pak.
Nah, saya tanya ke Bapak, ke Pak Yudi, ini bagus nggak Pak untuk sebuah organisasi? Kira-kira? Bingung, wah, membingungkan. Iya, membingungkan. Nanti eh, ya kemarin aja kan jadi saya contohkan aja nih karena Bapak nanya itu ya, contohkan Menteri Kelautan kan, dia gamang kan keputusannya. Dia mau ngebongkar apa namanya Laut. pagar laut itu, iya mau ngebongkar langsung karena sudah dititipin sama bosnya dulu kan itu ya. Nah sementara dia itu tanggung jawab dia yang harus dia selesaikan. Nah akhirnya kan dia mengalah mengikuti dari pimpinan yang baru. Nah ini akan terjadi kalau misalkan seperti yang Pak Yudi tadi sampaikan, akan terjadi Pak di level bawahnya, di grassroots-nya akan terjadi seperti itu, kebingungan nantinya. Nah, tetapi saya akan narik ini permasalahan yang Pak Yudi tadi sampaikan pada eksistensi dari pimpinannya. Jadi seorang pimpinan itu dituntut dia harus punya kemampuan tadi berkomunikasi. Kenapa tadi Pak Yudi sampaikan? Karena orang itu mungkin dinilai oleh karyawan di sana dia lebih apa ya, lebih bisa diterima gitu cara komunikasinya kan gitu ya mungkin ya Pak itu ya. Nah yang Bapak sebut tadi orangnya senior gitu kan, bukan kan posisi. Nah ini sebetulnya evaluasi bagi si pimpinan yang existing yang sekarang ini. Artinya dia punya kelemahan di sisi komunikasinya, tidak bisa merangkul. Nah ini jangan sampai berjalan terlalu lama Pak, ini bisa membahayakan organisasi menurut saya ya, akan mengacaukan sistem nantinya Pak di dalam organisasi itu sendiri. Jadi kemampuan komunikasi itu menjadi penting Pak. Apalagi misalkan si Bapak itu mau ngomongnya tuh kalau ngobrol dengan kita tuh memberikan sebuah gambaran yang luas ke depan kan gitu. Kelihatan dia punya visi, sementara pimpinan yang ini ulun gitu bahasa sebenarnya ya, nggak banyak, tidak punya ide dan sebagainya, ya itu otomatis akan berpengaruh seperti itu ya. Jadi itulah yang menurut saya adalah sebuah indikasi kegagalan seorang pimpinan gitu Pak. Jadi memang betul pimpinan itu apalagi di ASN itu kan jabatan berjenjang tuh Pak ya. Kalau di ASN Pak ya, jabatan itu dia merupakan jabatan karir lah. Kalau dia udah mencapai segitu ya bakal megang jabatan itu. Tapi tidak diikuti dengan kompetensi dia sebagai leaders gitu. Ya, makanya kalau di ASN itu untuk jadi pimpinan itu dia harus ikut kegiatan-kegiatan untuk kepemimpinan Pak. Apalagi kalau di militer Pak ya. Di militer itu ada sekolahnya tuh, sekolah komando kan gitu ya. Nah itu supaya dia dimatangkan di situ. Man kalau seperti di rumah sakit itu memang tidak ada lembaga khusus untuk itu ya. Ya jadi dimatangkan di internal aja gitu, tidak melalui sebuah lembaga khusus itu. Nah itu kalau menurut saya Pak akan menimbulkan kebingungan di tingkat bawah dan menghilangkan eksistensi pimpinan yang sekarang ada itu. Nah, dan ini kalau dibiarkan akan mengganggu pada pencapaian tujuan organisasi secara umum. Nah, yang tanya Pak Yudi bagaimana sikap Pak Yudi gitu sebagai bawahan gitu? Ya, betul Pak. Melihat dua matahari itu gitu. Ya artinya kalau kita ada di posisi staff gitu ya memang nggak punya akses untuk bisa melakukan penyampaian informasi kepada atasan seperti itu, mungkin kalau kita lakukan juga nanti terkesan seperti kita jadi tidak menghargai dan sebagainya ya. Tapi gunakan aja forum yang bisa mempengaruhi pada pimpinan itu Pak. Kan ada di atasnya ada Pak. Di atas pimpinan itu kan ada kalau misalkan kalau swasta itu ada yayasan. Nah kalau
RSUD kan di atasnya ada wali kota gitu ya, atau yang dinas lah Pangida ya, dinas kesehatan. Nah, bisa juga hal-hal seperti itu dikomunikasikan untuk menjadi masukan, barangkali menjadi evaluasi. Bukan berarti harus diganti orang ya Pak ya, tapi kalau ada informasi seperti itu paling tidak itu menjadi masukan untuk bisa memberikan arahan yang lebih tepat lagi pada pimpinan yang eksis saat ini gitu Pak. Ya melalui ini aja, melalui satu unit atau lembaga yang bisa menyampaikan aspirasi itu Pak. Ya, ada serikat pekerja nggak Pak di RSUD? Nggak ada ya? Ya Pak, Hah? Ada nggak? nggak ada. Nggak ada itu. Nah, biasanya serikat pekerja itu satu lembaga yang nantinya bisa menyampaikan aspirasi kepada pihak yang lebih berwenang di atas. Ya, karena itu kalau dibiarkan Pak, menurut saya itu bahaya untuk organisasi. Ya, jadi bukan hanya untuk personal pimpinannya itu, tapi secara kelembagaan itu bisa membuat organisasi paling tidak tujuannya tidak tercapai gitu. Begitu Pak Yudi. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang lain. Nah, jadi Pak, dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, saya minta Bapak Ibu nanti mencoba mengeksplor tentang kepemimpinan yang ada di rumah sakit, tetapi dasarnya dari jurnal. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana cara Bapak Ibu bisa mendapatkan jurnal-jurnal tersebut. Oke, salah satunya Bapak Ibu, ini saya coba praktekkan ya. Bapak Ibu bisa menggunakan satu aplikasi yang open source, namanya Publish or Perish. Nah, ini kebetulan saya sudah buat. Jadi nama aplikasinya Publish or Perish Bapak Ibu ya. Nah, ini juga barangkali nanti Bapak Ibu perlukan kalau Bapak Ibu nanti udah mulai menyusun untuk tesis, untuk melengkapi di bab 2 untuk penelitian terdahulu. Nah, ini kan harus mereview jurnal minimal 20 jurnal, di mana 50% harus jurnal nasional dan 50% lagi internasional. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Publish or Perish, sebetulnya yang baik itu nasional atau internasional juga bisa gitu ya. Jadi caranya Bapak Ibu nanti masuk di Explorer ya, atau menggunakan Google, Bapak tuliskan Publish or Perish, nanti Bapak akan temukan itu. Dan prosesnya yang pertama kita diminta untuk menginstall dulu aplikasi Publish or Perish itu. Nah, sehingga nanti akan muncul di sini Pak, ini kebetulan layarnya muncul nih Pak ya, tampilan ini ya, muncul ya. Oke. Nah, muncul ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini Pak. Nah, ini nih. Kalau sudah diinstal, nanti ada icon Publish or Perish seperti ini. Jadi kalau kita sudah terinstall, kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya sedikit jelaskan di sini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini adalah hasil search kita, akan didokumentasikan oleh Publish or Perish ya. Nah, tapi di sini yang Bapak harus perhatikan ini. Apa yang akan kita cari? Apakah berdasarkan author, berdasarkan penulisnya, kalau memang kita tahu nama penulisnya, atau nama
jurnalnya yang mempublikasikan jurnal apa, ya. Ya, malah lebih lengkap, ada ISN-nya, kalau memang ada tinggal dituliskan. Atau misalkan yang Bapak Ibu cari itu berdasarkan judul. Nah, kalau kita punya judul ditulis silahkan. Nanti akan dicari judul tersebut oleh aplikasi ini, ya. Nah, atau misalkan ngacak aja lah, kita pokoknya ingin memunculkan yang keywordnya misalkan transformational leadership, tapi lokusnya yang di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian kan suka ditentukan tuh kalau di dalam tesis Bapak Ibu ya oleh pembimbing itu atau penguji, disarankan supaya jurnal-jurnal itu sebaiknya dibatasi 5 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa definisikan di sini tahunnya, dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Misalkan sampai yang terbaru 24 lah gitu, karena 25 lagi berjalan ya. Nah, tahun 2019 sampai 2004. Nah, ini kalau Bapak Ibu lakukan search, maka nanti dia akan muncul ya. Kita lihat di sini kalau search, nah ini dia akan muncul 20 jurnal langsung dimunculkan. Nah ini ya, seperti ini tahun 2003, 2019, 2004 ternyata belum ada yang nulis transformasi leadership dengan rumah sakit di publish Paris, tapi di aplikasi lain mungkin sudah ada. Nah, jadi ini dengan mudah Bapak Ibu bisa mengklik ya, misalkan contohnya ini, pengaruh gaya kepemimpinan promosional dan kepuasan kerja, kita klik aja. Nah, ini muncul di sini Pak. Ini adalah artikelnya yang sudah dipublish di dalam jurnal ini, Jurnal Manajemen dan Bisnis ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan teksnya, PDF-nya, biasanya kalau yang open source, nah di sini ada fasilitas untuk mendownload PDF-nya. Jadi kita bisa klik PDF-nya, ya. Nah ini download, nah ini udah dapat Pak. Kita tinggal download PDF-nya masuk ke file kita, ke komputer kita, ya. Jadi kalau diminta ada mau 20 mau 30 nggak masalah sekarang. Kita bisa mencari dengan cepat dengan menggunakan Publish of Paris ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk ini pencarian jurnal Bapak Ibu. Bisa diikuti ya Pak ya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu harus searching dulu lewat Google, mencari dulu Publish of Paris-nya. Kemudian nanti kalau kita klik di websitenya Publish of Paris itu, kita diminta untuk menginstall dulu ke komputer kita supaya nanti muncul seperti tampilan tadi Bapak Ibu ya, seperti tampilan di menu pertama yang kita. Nah di sini. Nah ini sampai keluar ini. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik aja. Nanti keluar di sini, malah di sini bisa pilihan kita mau sumbernya mau dari mana ya. Ada dari Google Scholar ya, ada dari Scopus barangkali ini. Nah ini atau dari Web of Science ya, dari WOS gitu ya. Nah jadi boleh kalau misalkan Bapak Ibu nulisnya pakai bahasa Inggris, maka nanti yang keluarnya jurnal-jurnal yang bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, kalau misalkan saya mau nyoba pakai AI, boleh nih, ada OpenRead ya, namanya OpenRead. Nah ini Bapak Ibu, ini Bapak kalau ini langsung Pak, ini karena ini web based, jadi begitu Bapak tulis OpenRead ya, nanti paling diminta untuk di sign in, memasukkan alamat email kita. Nah, nanti setelah itu ada tampilan seperti ini nih, Bapak Ibu boleh nanya ini nuliskan apa yang mau dicari di sini. Misalkan digital leadership in health misalkan. Service misalnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita klik, cuman di sini tidak ada batasan tahun, kita lihat aja nanti dari hasilnya. Jadi kalau sudah keluar, nah ini bisa lihat di sini ada 2021, 22 kan gitu ya.
23. Nah, paling dilihat dari sininya. Termasuk juga Bapak Ibu bisa pilih jurnalnya, judulnya yang ada di sini ya. Ini tadi saya katakan bisa dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ya, artinya termasuk jurnal internasional. Di sini akan kelihatan nih ya siapa penulisnya ya, nama jurnalnya seperti ini, Journal of Hospital Librarianship ya ini ya, dan ini dipublish pada Juli 2 Juli 2020. Nah, judulnya ini Patient with Rare Disorders of Their Own Care ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik yang kaitan dengan leadership misalkan ya, ataupun yang spesifik tadi tentang digital professional ya, Bapak Ibu bisa pilih aja mana yang menurut Bapak ini judulnya sesuai kan gitu ya. Nah, ini saya contoh di sini Ethical Leadership in the Digital Era ya. Nah, kalau kita coba klik. Nah, kalau ini bagaimana untuk bisa mendapatkan PDF-nya? Nah, biasanya di dalam jurnal-jurnal yang masuk di OpenRead itu dia punya nomor ini digital DOI itu Objective Identifier. Nah, jadi kalau kita klik di sini, nah dia akan masuk kalau jurnalnya open source keluar Pak. Tapi kalau yang kebetulan yang diklik itu adalah bukan open source tapi closed source, nah itu atau yang tidak dibuka kan gitu ya. Nah biasanya nggak muncul. Tapi kalau yang open source pasti muncul. Nah biasanya kalau udah muncul ini tinggal Bapak cari aja yang download PDF-nya. Jadi kita bisa download PDF-nya, contoh di sini. Nah inilah artikelnya Pak. Artikel dari The International Journal of Business of Management, judulnya ini ya, dan ini penulisnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel jurnal seperti ini. Jadi sekarang tidak ada masalah Bapak Ibu kalau misalkan disuruh kita mereview jurnal ya, baik itu jurnal nasional atau internasional, bisa menggunakan minimal tadi dengan 2 alat ya, aplikasi, yang satu yang Publish or Perish, atau Bapak Ibu menggunakan AI OpenRead ya, namanya OpenRead. Oke, kalau di googling nanti akan keluar nih, saya contohkan kalau kita google apa ya. Ya, saya coba masuk di yang baru nih. Kalau kita menggunakan apa tadi, OpenRead AI yang ini, nah tinggal diklik dia akan masuk ke sini. Nah, langsung tampilannya ini karena di base web ya, jadi tidak harus diinstal dulu. Beda dengan Publish or Perish, harus diinstal dulu. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, ini sekaligus juga untuk Bapak Ibu mempersiapkan jurnal yang dibutuhkan nanti di dalam tesis Bapak Ibu untuk penelitian terdahulu ya. Nah sekarang saya akan mengkondisikan supaya Bapak Ibu mencobanya, yaitu dengan cara silahkan Bapak Ibu cari jurnal yang berkaitan dengan kepemimpinan, tapi lokusnya di rumah sakit atau di public service di health service ya, pelayanan kesehatan ya. Silahkan dicari, kalau sudah dapat Bapak Ibu misalkan tetapkan satu artikel jurnal. Nah tolong oleh Bapak Ibu dibikin reviewnya ya, nanti reviewnya itu mulai dari latar belakang, lalu apa tujuan dari penelitiannya itu kan ya, lalu apa pembahasannya, apa kesimpulannya, apa implikasi dari hasil jurnal itu. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami betul tentang konsep terutama yang kaitan dengan leadership ya, yang dibahas di dalam artikel jurnal tersebut. Nah, ini supaya tadi Bapak Ibu ya, supaya pertama Bapak Ibu langsung praktek untuk melakukan pencarian jurnal ya, karena nanti dibutuhkan di dalam tesis.
Yang kedua, barangkali Bapak Ibu ini nanti sudah mudah-mudahan sudah diberlakukan ya, pas nanti Bapak Ibu saatnya udah masuk semester 3, semester 4, karena ada wacana Bapak Ibu ada alternatif untuk pengganti tesis. Nah, alternatif pengganti tesis itu adalah membuat artikel yang dipublish. Ya, jadi Bapak Ibu membuat artikel yang dipublish atau bisa juga dalam bentuk semacam apa ya, report lah ya, semacam report dari aktivitas Bapak Ibu, tapi ditulisnya secara ilmiah, karya ilmiah. Jadi bukan berupa report seperti pekerjaan di tempat kerja Bapak Ibu. Jadi harus ada landasan teorinya. Nah, pada saat mengungkap landasan teori kan butuh referensi jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Bisa menggunakan pencarian jurnalnya, bisa pakai yang dua cara tadi, Publish Offeris atau menggunakan OpenRead. Sebenarnya masih ada yang lain ya Pak, tapi ini menurut saya dengan dua ini juga sudah lebih dari cukup sebetulnya. Mau berapa puluh jurnal juga bisa kan itu. Tadi aja Publish Offeris kan itu dia defaultnya 20, kalau kita tambah jadi 40 bisa. Jadi ganti aja defaultnya. Nah, kalau yang ini yang OpenRead, nah ini sekali tadi kita masukkan aja, misalkan ya saya tulis tentang apa, green, saya contoh ya, green leadership misalkan. Nah ini yang banyak sekarang lagi banyak dibahas Bapak di jurnal-jurnal ya tentang isu green ini. Nah dia aja udah seabrak tuh, banyak sekali yang muncul di sini. Hanya di sini tidak ada tidak didefinisikan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi kita yang nyari Pak, harus nyari kira-kira 5 tahun terakhir ya dipilih aja. Nah, tahun 2022 ini bisa masuk misalkan kan gitu ya. Nah, jadi itu bedanya Pak. Jadi mungkin saya akan minta Bapak Ibu, ini jangan supaya jadi terkesan bukan membebani ya Bapak Ibu ya. Ini mas saya memberikan fasilitas Bapak Ibu untuk mengkondisikan Bapak Ibu untuk langsung mencoba bagaimana kita bisa mendapatkan jurnal, artikel jurnal. Kemudian nanti yang dibutuhkan dalam tesis kan jurnal itu juga harus direview Pak. Jadi bukan hanya ditempel saja Pak, misalkan jurnalnya ini namanya ini enggak, harus ada hasilnya, apa perbedaannya dengan penelitian Bapak Ibu, apa kesamaannya. Nah, kalau kita nggak review kan nggak tahu mana yang sama mana yang bedanya. Nah ini sekalian, jadi saya coba Bapak Ibu mengkondisikan supaya langsung mencobanya gitu. Nah untuk kaitan dengan mata kuliah saya ini, silakan Bapak Ibu nanti pilih salah satu jurnal yang menurut Bapak itu menarik ya, tapi isunya berkaitan dengan leadership. Apapun nanti bentuk leadershipnya, nanti saya kirimkan ini seperti biasa ya Pak Dr. Ade, filenya seperti biasa saya kirimkan. Nah jadi kan banyak tuh jenis style leadershipnya. Nah saya tertarik dengan contohnya green leadership ya, tadi contoh ini ya, leadership muncul, atau misalkan yang terproporsional atau mungkin yang transaksional. Tapi menurut saya sebaiknya dicarinya jenis style leadership yang umum lah gitu, yang umum digunakan ya, yang umum, dan menurut Bapak itu ini tepat, ini bisa diimplementasikan di rumah sakit atau di health service gitu ya. Nah, nanti dari situ harapan saya dari hasil review ini, ya selain Bapak Ibu dapat pengalaman tadi bagaimana mendapatkan jurnalnya, kemudian punya pengalaman mereview, tapi juga sekaligus mempelajari isinya gitu ya, berkaitan dengan konsep leadershipnya. Karena kalau di dalam jurnal kan itu langsung hasil dari penelitian, hasil riset Pak. Jadi
itu bisa menjadikan sebuah referensi buat Bapak Ibu. Nah, ya tergantung lah, mau kuantitatif boleh, mau kualitatif boleh ya. Jadi kan ini yang dimunculkan ini ada penelitian yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Ya. Nah, ini kalau saya contohkan yang ini nih, impact transformational leadership on green learning, ya misalkan contohnya ini. Kita lihat contoh jurnalnya. Nah, ini kalau misalkan nggak bisa di-download, berarti ini termasuk jurnal yang close gitu Pak. Karena biasanya ada yang harus minta izin dulu kan gitu ya untuk kaminya. Jadi kalau kira-kira ribet gini mah udah lewat aja lah, cari yang mudah aja daripada harus permission dulu segala macam kan gitu ya kayak. Nah kayak ini termasuk yang harus izin dulu tuh ke si penerbit atau ke publishernya. Tuh kita harus ini, nanti baru kita request kan gitu. Nah itu ribet lah. Kalau ketemu yang gini mah menurut saya sih sebaiknya udah dilewat aja. Nggak usah diterusin ya. Ini ribet, walaupun ada teknik ya untuk bisa membongkar dan kita bisa masuk mengambil ya ada pakai aplikasi tertentu Pak. Tapi untuk sementara mah ya, udah lewat lah gitu ya. Kecuali kalau wah ini bener bagus nih, ya nanti saya ajarin bagaimana caranya untuk membukanya gitu Pak. Ini kalau ini karena ini termasuk jurnal Scopus nih, Emerald Insight ini. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai tekniknya tadi, mulai mencari jurnal ataupun pada saat review. Nah, jadi nanti hasil report reviewnya, paling tidak tadi ya ada judul, ya supaya kita menghargai penulisnya, disebut juga sumber penulisnya, ya. Lalu di pendahuluan berarti kan itu sifatnya latar belakang ya. Latar belakang disampaikan, penelitian ini tujuannya untuk apa, ya. Kemudian apa bukan hasilnya, pembahasannya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Karena kan ada kesimpulan, biasanya ada implikasi gitu. Dan biasanya ada juga yang membahas tentang kelemahan, kekurangan dari jurnal ini apa. Nah boleh kalau memang Bapak Ibu mau tambahkan. Nah ini juga sekaligus Bapak Ibu yang saya rencanakan nanti pengganti UAS-nya itu nanti bentuknya Bapak Ibu membuat semacam mini riset ya. Nah mini riset itu mungkin formatnya bisa melihat dari yang jurnal Bapak Ibu review. Nah, cuman kasusnya oleh Bapak Ibu diungkap di tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Misalkan Bapak Ibu ungkap tentang, nah ini kan impact transformation leadership misalkan ya, dan green learning atau green innovation ya dalam construction supply chain misalkan di rumah sakit X. Nah, ini kalau misalkan Bapak akan ambil persis sama seperti itu, tapi tempatnya, lokusnya di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, kenapa saya sebut dengan mini riset? Karena Bapak Ibu nggak perlu melakukan suatu proses tahapan riset dari awal gitu. Ya hanya hanya modifikasi aja Pak. Nah, jadi judulnya hanya mau modifikasi kasusnya ini, tapi tempatnya di tempat Bapak bekerja. Misalkan contoh, ada membahas tentang efektivitas dari konsep transformation leadership misalkan ya, di dalam jurnal itu. Nah hasilnya ternyata di tempat itu tuh ternyata efektif, mempengaruhi pada kinerja misalkan. Nah Bapak Ibu membuat riset, mini riset itu ya mungkin hanya mencoba melakukan wawancara kecil aja dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit terkaitan dengan isu itu. Nah hasilnya oleh Bapak Ibu disajikan seolah-olah seperti Bapak Ibu membuat jurnal, tapi jurnal yang sifatnya hasil mini riset lah gitu. Jadi tidak sekompleks yang jurnal yang sebenarnya.
Ini sebetulnya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Barangkali nanti kalau Bapak Ibu membuat tesis, nah sekarang ini diwajibkan sebetulnya Bapak Ibu harus membuat artikel jurnal pada saat Bapak Ibu mau sidang. Nah ini juga latihan juga untuk mengarah ke situ. Jadi sebetulnya ketentuannya udah lama dari kementeriannya bahwa S2 itu syaratnya harus mempublish karya tulis gitu untuk kelulusan itu. Nah ini saya coba aja melalui mata kuliah ini untuk Bapak Ibu mendapatkan pengalaman bagaimana bisa mendapatkan, oh ya ini Pak, ini kalau download ini bentuknya bukan file ya kalau download RIS itu semacam mendownload daftar pustaka aja. Makanya kalau ini saya lihat di sini karena ada permission, maka ini naskah jurnal ini nggak bisa bebas untuk di-download gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan mengenai ini. Jadi kita coba belajar untuk leadership itu dieksplor dari naskah jurnalnya supaya lebih materinya up to date lah gitu ya. Nah, seperti biasa nanti hasil review kita coba bahas minggu depan ya Pak ya. Nah, jadi kalau Pak Yudi udah bisa mereview, nah nanti Pak Yudi silahkan dipaparkan, dijelaskan bahwa jurnal ini cerita tentang apa gitu ya, intinya gitu lah, cerita tentang apa, hasilnya apa, nah gitu. Sederhananya begitulah gitu ya. Tapi yang difokuskannya tentang leadershipnya Pak. Ya, jadi fokus pada leadershipnya. Makanya saya sebetulnya lebih menyarankan yang bagus itu penelitiannya kualitatif yang Bapak yang jadikan bahan untuk direview itu. Bukan nggak kualitatif, cuma maksudnya kalau kualitatif penjabaran dari hasil konsepnya itu lebih luas daripada hanya kuantitatif. Kalau kuantitatif hanya melihat ada pengaruh, oh, ini signifikan, udah gitu, cuma gitu aja. Tapi kalau yang kualitatif, Bapak Ibu bisa dapat banyak gitu tentang pemahaman leadershipnya. Jadi clue-nya, pertanyaan pertama, jurnal yang Bapak Ibu nanti akan direview harus membahas tentang konsep leadership, apapun stylenya. Kedua, yang harus Bapak Ibu perhatikan tadi adalah dari cara pembahasannya, dari cara reviewnya ya, silakan. Yang penting ada sampai dengan kesimpulan dan implikasi, dan termasuk juga ada kalau memang ada pembahasan silakan sampaikan ya. Nah sehingga nanti dari diskusi ya tentang ini kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih dalam lagi tentang bagaimana implementasi konsep leadership di lokus penelitian yang kita batasi. Oh ya, satu lagi ada lokusnya, diusahakan lokusnya yang masih berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi jangan di bank misalkan, jangan itu mudah, apalagi kalau publish of Paris tadi yang saya udah cobakan ya, menambahkan kata rumah sakit ya, itu dia udah langsung terfilter gitu, yang lokusnya hanya di rumah sakit atau di instansi kesehatan aja. Nah, misalkan itu Bapak Ibu ya, supaya nanti relate dengan apa yang nanti akan Bapak Ibu tulis di dalam tesis Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Ya, sudah jelas sepertinya ya Pak ya, Dr. Randi, kenapa? Makanya untuk yang jurnal reviewnya itu kita buatnya dalam bentuk apa, kayak makalah gitu atau cuman PowerPoint slide? Untuk diskusi bagusnya untuk diskusi dibikin PowerPoint aja. Tapi kita buat makalahnya juga gitu Pak, atau cuma langsung aja PowerPoint gitu? Itu kan pertama ada latar belakangnya kan, di jurnal tuh pasti ada introduction kan. Nah Bapak Ibu cuplik situ sebetulnya apa masalah yang dia akan review, yang akan dia riset itu, termasuk
dia melibatkan apa namanya sampelnya atau populasinya seperti apa, kan pasti ada di dalam pendahuluan tuh pasti akan ya. Berarti Pak ambil jurnal bebas dari manapun ya Pak ya? Bebas, silahkan. Saya tidak batasi, silahkan ya. Daripada saya kasih 10 jurnal dibagi-bagi kan, lebih baik Bapak mengeksplor sendirilah ya. Mana yang lebih apa Bapak Ibu tertarik gitu kan. Tapi tadi clue-nya harus membahas tentang leadership. Yang kedua, lokusnya usahakan di instansi kesehatan. Nah, apakah harus yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bebas ya, silahkan. Bapak Ibu boleh pilih yang mana. Tadi kan yang public affairs kan bisa bahasa Indonesia tuh, kalau clue-nya kita tulis di apa keywordnya bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris ya keluarnya bahasa Inggris. Ya silakan lah, saya tidak batasi itu, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Jelas ya, berarti ya. Nah, nanti saya ingin minggu depan ya, Dr. Randi nanti menjelaskan ke saya itu hasil temuan jadi dari artikelnya itu, apa yang ditemukan dalam artikel itu gitu ya. Gitu ya, Dr. Randi ya. Ya, Terima kasih Pak. baik. Ada lagi, Pak? Ada Pak. Ya, gimana? Ada. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat nih misalkan artikel, salah satu artikel tentang misalkan kepemimpinan transnasional di rumah sakit misalkan, Pak. Ya, ya. Terus kan istilah sudah ada tuh, udah ada. Kita tuh seperti mereview penemuan mereka itu atau gimana Pak? Jadi Ya. kita tulis ulang. Enggak, tahap pertama Bapak itu mereview dari hasil temuan riset mereka. Nah, dengan tujuan, jadi Bapak memahami tuh konsep apa leadership untuk transformational leadership itu di tempat itu. Nah, kan sedikit banyak itu kan menjadi pengetahuan ya Pak ya. Nanti Bapak berpikir, oh iya ya di rumah sakit juga, saya juga sebetulnya bisa jadi begitu kan. Nah gitu. Nah itu yang nanti untuk Bapak siapkan untuk pengganti UAS gitu Pak. Jadi itu tugas besarnya untuk mata kuliah itulah nanti. Nah bentuknya adalah mini riset. Ya, jadi kita setelah baca misalkan salah satu jurnal, oh ini cocok nih yang saya alami nih di rumah sakit saya gitu. Itu lebih bagus. Jadi dimasukkan apa gimana? Jadi enggak, kalau waktu nanti minggu depan mah belum Pak. Itu pure dari hasil temuan jurnal yang Bapak review aja. Nah, itu mah nanti buat pengganti UAS. Jadi jurnal yang kita temukan itu di sini, terus wah gimana kita yang ada di kita itu dibikin seperti ini gitu mungkin ya. Oh iya gitu nanti gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apa saja yang didapatkan gitu ya. Ya, kan ada metodenya Pak. Kan nanti di dalam naskah itu ada metode. Nah, sedikit banyak kita akan pelajari metodenya lah gitu ya. Sekarang mah bukan hal yang susah Pak, sekarang udah zaman digital mah udah gampang lah sekarang begitu ya. Cuman mungkin yang kira-kira mendekati yang ada di kasus di kita gitu ya Pak ya. Oh iya, itu lebih tepat kalau Bapak pertimbangannya untuk mengambil jurnal itu adalah sedikit banyak ada kesamaan lah dengan di tempat Bapak bekerja. Itu lebih bagus. Baik Bapak Ibu ya, sementara kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Nah, kita diskusi lah gitu ya. Karena gini Pak, kalau saya hanya satu arah aja mah nggak menarik itu kuliah seperti itu ya. Karena Bapak Ibu udah bisa cari sendiri sebetulnya kan, definisi kepemimpinan apa, cari sendiri aja kan udah bisa sebetulnya kan. Saya cuma hanya mengarahkan menjadi fasilitator aja lah gitu ya. Baik Bapak Ibu ya, kalau tidak ada lagi kita. Oh iya saya lupa absen dulu ya sebentar.